Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, kami mau undang hadirat-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami, penuhi setiap hati teman-teman GC di tempat ini, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kita mau nyanyi lagu mengenal-Mu ya teman-teman. Mataku melihat wajah-Mu, tegakmu, aku lihat hidupku, tangan tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku pernah. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dalam sikap berdoa teman-teman, kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum. Aku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam
kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu. Bapa, kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami siap menari, kami siap bernyanyi dan melompat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Yuk. Yuk kita bangkit berdiri yuk teman-teman. Biar kita lebih semangat lagi yuk. Semuanya open cam yuk. Oke. Kita mau nyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Lebih semangat lagi teman-teman. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke. Masih semangat nggak nih teman-teman? Masih lah ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Fanya yuk berdiri yuk. Mutiara, Mutia, yuk Jenny, Destiny, Gabriel, Joshua, Ola. Kita mau lompat-lompat dulu, oke? Lebih semangat ya teman-teman. Angkat tangannya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja
lagi, oke? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke. Yuk kita mau siapin hati kita. Sebelum itu kita mau kasih persembahan dulu yuk. Oke Kevin boleh tolong disiapin. Teman-teman boleh siapin handphonenya ya. Sebelum kita masuk ke firman. Yang udah kasih persembahan, langsung ambil sikap berdoa ya teman-teman. Kita mau siapin hati dan pikiran kita yuk. Menjauhi rohmu yang sahabat, Engkau dekat, bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagi. Sungguh indah. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk teman-teman. Kemanakah aku pergi? Menjauhi rohmu
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Bapa berkati Kakak Jessy Tuhan, Kakak Jessica yang akan memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan, biarlah apapun yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan firman itu bisa tertanam dalam hati kami yang subur dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Aku serahin ke Kakak Jessica. Terima kasih Kak Iren. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Apa kabar semuanya? Gabriel, Mutia, Fanya, Alexa, Jenny, Destiny, Joshua sama Ola. Yuk buka kameranya semua yuk, tongolin mukanya yuk. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kita lihat aja ya. Sebelum kita masuk, kita mau nonton video dulu. Sebentar, aku puterin dulu ya. Kayaknya bisa, harusnya bisa sih. Nggak kelihatan ya? Sek. Kelihatan kan? Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Orang itu datang ke sini. Yuk kita lihat. Maka ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang dan uang mereka berserakan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. Murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Oke,
Nah, sekarang udah ngerti ya filmnya ya. Nah, habis itu aku mau share screen di PDF-nya. PowerPoint-nya. Nih, kali ini kita mau bahas tentang maintain the holiness gitu kan. Apa sih Kak itu atau apa ya hubungannya sama sama film yang tadi gitu. Ada satu orang laki-laki yang dia marah-marah, laki-laki itu Tuhan Yesus sendiri, itu dia marah-marah karena ada yang jualan di rumah bapaknya, terus disuruh runtuhin lagi rumah bapaknya, terus ada yang bingung gitu kan. Terus abis itu kita next lagi ya. Terus nih pertanyaannya adalah kenapa Tuhan marah gitu? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak kenapa dia marah gitu? Yuk, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya, aku mau tanya deh, Ola deh, kenapa ya Tuhan marah kira-kira sebelum kita masuk ke ayat firman Tuhannya? Yuk, Ola yuk. Tadi kan kita nonton film. Kira-kira Ola bisa ini nggak, bisa menebak-nebak deh. Kenapa ya Tuhan marah gitu? Ola adakah di sana? Ada Kak. Tadi videonya agak itu apa namanya macet-macet gitu Kak. Tapi bisa ketonton kan? Bisa tapi gak kelihatan gitu. Oh, jadi kalau dari kamera itu nggak bisa tebak juga? Gak bisa Kak. Oh, nggak bisa. Yang lain yuk, yang lain ya. Coba si Gabriel, kira-kira gimana tadi ya Gabriel? Kenapa Tuhan marah? Karena bait Allah dijadikan tempat perdagangan. Iya, benar banget gitu. Terus rumah Tuhan dijadiin tempat dagang. Loh, emang kenapa gitu kan pertanyaannya? Terus, nah sekarang kita masuk ya. Nih, kita baca nih ayat 13 ya. Aku bacain deh ayat 13. Diambil dari Matius 21 ayat 12 sampai 17, tapi Kakak mau bacain yang ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ini Tuhan yang berkata ya, Yesus yang ngomong. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun gitu. Terus kita naik lagi ke atas nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang gitu. Terus ternyata Tuhan marah itu gara-gara tempat bait Allah itu, gerejanya Tuhan itu yang gedungnya dijadikan tempat dagang, dijadikan usaha. Terus harusnya kan nggak kayak gitu. Coba ya kita di GBI Basura tuh, di Mall Basura depannya, terus kita taruh tuh jualan, terus kakak jual donat, terus nanti Ko Susu jual mie, terus Cimeta jual rendang gitu. Kira-kira Pak Budi marah nggak ya? Marah lah, itu gereja kok dijadiin tempat dagang gitu. Terus iya kalau rapi, kalau seandainya becek-becek gitu, terus kuah rendangnya tumpah lah, terus lalernya banyak lah, orang mau ibadah nggak jadi ibadah, akhirnya orang ngapain? Makan gitu. Nah itu kayak contoh simpelnya ya, kalau kita zaman now-nya kayak gitulah gitu. Terus abis itu kenapa sih Kak kok bisa kenapa ya bisa marah gitu? Sedangkan itu kan menguntungkan bagi kita manusia gitu. Mungkin gereja bisa untung juga, nanti kita kasih deh berapa persen untuk gereja deh gitu. Loh, kok rumah Tuhan dijadikan bisnis gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan kakak, ini kakak bikin adalah sarang penyamun. Kira-kira sarang penyamun itu apa ya? Tahu nggak? Arti sederhananya aja, nggak usah, pokoknya yang penting kena gitulah. Sarang penyamun itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Jenny itu tahu nggak Jenny sarang penyamun? Lalu siapa tadi yang ngomong? Saya Kak. Ya, apa Gabriel kamu bilang tadi sarang penyamun? Jahat bukan Kak? Iya, jadi perkumpulan orang-orang, sarang itu kan kayak tempat gitu kan, tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya penyamun itu yang jahat gitu. Kenapa Kak? Kan kita dagang di gereja. Kok dibilang dijadikan sarang penyamun? Loh, itu kan tujuannya untuk ibadah. Kenapa dijadiin kita mengambil untung untuk diri kita sendiri gitu. Itu yang disebutkan untuk menjadi sarang penyamun. Enggak pada tempatnya dia melakukan hal seperti itu. Malah rumah Tuhan dibisniskan gitu. Terus habis itu kita lihat lagi ya. Sebentar. Nih, ini kan kalau tadi kita cari, kalau kita gambarin kayak gini nih.
Di sini nih ada yang tukar duit, di sini ada yang jualan, di sini ada yang lagi tawar-tawar apa, ada yang jual merpati gitu. Mereka melakukan, nggak salah dagang itu tidak salah, tapi mereka tidak melakukannya tidak pada tempatnya gitu. Malah yang seharusnya mereka bisa beribadah di gedung gerejanya, tapi mereka nggak lakukan itu gitu. Terus akhir tadi di videonya tadi ada kan yang pakai baju jubah itu, yang para penatua-penatuanya, yang imam-imam itu bilang, kok marah-marah gitu kan? Terus akhirnya apa tadi katanya? Kata Tuhan Yesus, runtuhkan ini rumah ibadah ini. Terus mereka hanya berpikir secara manusia, gila kali lu ya, ini aja bangunnya butuh puluhan tahun, masa lu bilang bangunnya 3 hari? Nah, tapi yang dimaksudkan itu adalah keadaan sebenarnya adalah bait Tuhan itu, bait Allah itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Terus nih, yang ayat 15 ya. Tetapi Matius 21 ayat 15, tetapi ketika imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka jadi jengkel. Jadi ketika di part videonya itu tadi nggak semuanya ya. Jadi ketika Tuhan habis marah-marah, terus Tuhan karena kesel, marah-marahnya karena kesel ya. Keselnya itu karena pada manusia pada saat itu malah mengambil untung pada rumah Tuhan yang tidak seharusnya mereka lakukan seperti itu gitu. Terus di lain cerita lagi, setelah itu Allah melakukan mukjizat gitu. Jadi si imam-imam tadi kayak malah lebih jengkel gitu. Aduh, ini kenapa sih, maksudnya apa? Tapi yang dilakukan Tuhan ini adalah benar gitu. Karena benar dia menunjukkan mukjizatnya dan banyak orang berseru sama dia bilang Hosana bagi anak Daud, tapi mereka malah kesel gitu. Nah, kok di stop? Maaf ya. Terus sekarang pertanyaannya, Kak, apa hubungannya sama kita yang cerita marah-marah tadi gitu kan? Nih, ada ditulis di sini. Di masa ini, Alkitab memberitahu kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kalau tadi di video itu berbicara tentang gedungnya, di gedungnya aja pun Tuhan bisa marah kalau kita lakukan bisnis, apalagi kalau seandainya itu tubuh yang sebenarnya bait Allah yang sebenarnya itu kan tubuh kita gitu. Kak, gimana Kak? Kok tubuh kita dibisnisin? Sebentar ya, lanjutin lagi. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini statementnya ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Itu maksudnya apa ya Kak? Gitu. Jadi badanku ini, tubuhku ini punya siapa gitu. Sebentar, kita ada 2 pertanyaan berarti ya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Loh kok Kak? Kok jadi makin aneh ya? Tadi jualan-jualan di gedung, terus habis itu muliakan Allah dengan tubuhmu gitu. Nah, sekarang Kakak tanya, nih kita stop dulu ya. Nih, sekarang Kakak mau tanya nih. Tadi kalau video tadi berbicara tentang bait Allah yang secara gedung, terus sekarang kita mau tarik nih dalam diri kita gitu kan. Sebenarnya bait Allah itu apa sih Kak? Bait Allah itu adalah diri kita sendiri yang dimana kita harus jaga gitu. Nah, oke Kak, aku jaga, aku nggak ngerokok, nggak minum, nggak mabok-mabok, nggak tabrakan, nggak apa segala macam kita jaga. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah ketika kita rawat roh Allah yang ada dalam diri kita. Gimana Kak cara rawatnya? Dikasih makan, dibikin happy. Tahu kan cara ngasih makannya gimana? Coba si Fanya, gimana Fanya caranya? Cara kasih makannya Kak. Baca kitab. Iya benar, baca Alkitab, puji sembah Tuhan gitu. Kalau seandainya tubuh jasmani kita kuat, gitu kan, fisik kita kuat, tapi roh kita tidak kuat, kan sama aja. Sedangkan tadi di video tadi bilang, buildingnya, gedungnya itu kuat gitu, terus disuruh robohkan.
Tapi kan maksudnya bukan itu. Yang arti sebenarnya adalah bahwa bait Allah itu adalah tubuh kita gitu. Sampai sini paham nggak? Sampai sini ngerti nggak adik-adik? Nah, sampai sini jadi ngerti nggak? Ngerti kan? Nah, oke. Terus kita lanjut lagi nih. Terus ada statement, aku share lagi ya. Statement yang terakhir bilang gini, kasih mula-mula yang membuat kita dipilih, diselamatkan, bahkan membantu kita untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan. Tugas kita mengandalkan Roh Kudus supaya hidup kita bersesuaian dengan kasih yang telah kita terima. Kak, aku makin gak ngerti nih hubungannya sama video tadi apa ya gitu. Yuk kita lebih sederhana lagi ya. Aku kecilin dulu. Kak, maksudnya gimana? Aku makin gak ngerti gitu. Nah, tadi kan kita lihat tadi secara kalau video tadi kita bahas itu tentang gedungnya. Itu tentang gedungnya ya, perumpamaannya. Terus kalau kita tarik ke Basura gitu, kalau kita contohin ke Basura yang tadi kita bilang kakak jualan, Kosustu jualan apa, Cimeta jualan apa, Pak Budi aja bisa marah gitu. Nah, itu kita bisniskan gitu kan. Kita melakukan yang tidak pada bagiannya. Terus kalau seandainya tubuh kita nih, Kak hubungannya apa Kak sama tubuh kita? Kalau Kakak bilang tadi tubuh kita adalah bait Allah gitu. Terus kayak gini, misalnya tadi yang seharusnya kita kasih makan nih roh kita gitu, tapi kita bilang ini, oh ya udah deh, aku ini aja, aku gimana ya, misalnya aku melakukan bisnis gitu dengan bait Allah, misalnya, oke, aku nanti mau jadi ini Kak, jadi WL gitu. Terus sebenarnya kita tuh mau curi gitu, mau curi kemuliaan Allah gitu, terus kita mau melakukan bisnis gitu. Oke, ketika nanti aku jadi WL, suara aku bagus, terus nanti tiba-tiba aku kan disuruh nih nyanyi ke bawah nih. Misalnya kita mau Natal kan di bawah gitu. Tiba-tiba, wah mana tahu nanti ada produser lewat lihat suara aku bagus, terus aku di-record deh gitu. Nah, terus ya memang suaranya bagus, memang kebetulan si produser itu lewat gitu. Tapi kita melakukan bisnis, kita membisnisi Allah nggak kira-kira kayak gitu? Ya kan kita mengambil bagian yang tidak seharusnya kita lakukan gitu. Yang seharusnya tadi kita itu langsung bisa direct sama Tuhan gitu, bisa bisa bahasanya gimana ya? Bisa inline sama Tuhan, bisa yang seharusnya kita melakukan tepat pada bagiannya. Misalnya kalau kita jadi WL ya udah kita mengundang hadirat Allah, turun, terus jemaat juga masuk, terus kita bisa sama-sama gitu menyembah. Tapi itu kita nggak kita lakukan, malah kita kayak mengambil bagian yang membuat kita happy gitu. Maksudnya kayak tadi kita melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan gitu, tidak on purpose gitulah maksudnya. Terus kira-kira itu Allah happy nggak? Nggak happy. Bahkan kita itu udah kayak kemuliaan Tuhan yang ada dalam tubuh kita gitu, bait Roh Kudus yang ada dalam kita, bait Allah yang tubuh kita adalah bait Allah. Jadi sebenarnya dia tersinggung, kok jadi kayak gini ya gitu. Kenapa nggak on purpose ya gitu. Terus kan sebenarnya Tuhan sebel gitu. Tuhan bukan sebel sih, Tuhan kayak aduh kenapa ya gini ya, Tuhan kecewa gitu. Tapi pada saatnya ketika kamu jadi WL di depan gitu, pertanyaannya kan kayak gini, Kak, berarti kan itu kayak istilahnya kayak mencuri kemuliaan Allah ya gitu kan. Iya benar. Tapi kenapa ya pas dia jadi WL tetap aja enak, pujiannya enak, penyembahannya gitu. Kalau seandainya kita mencuri kemuliaan Allah berarti harusnya nggak kayak gitu dong Kak gitu. Nah, tadi waktu ibadah tadi sama Pak Niko bilang gini, iya Tuhan nggak suka sama manusianya, tapi Tuhan tetap on purpose pada kemuliaan yang nggak mungkin dong gara-gara manusianya. Jadi yang punya Allah, yang porsinya Allah ini jadi berkurang gitu kan nggak mungkin gitu. Nah, sekarang kita mau sederhanakan lagi nih bahasanya. Kalau seandainya kita melakukan semuanya itu on purpose, baik Allah kita jaga, yang kita melakukan seharusnya apa yang kita lakukan, buat kita kasih makan, kita sungguh-sungguh gitu, maka kasih mula-mula. Nah sekarang kita balik lagi nih ke kasih mula-mula. Masih ingat kan kasih mula-mula? Masih ingat nggak? Kayaknya kita sebulan ini bahas tentang kasih mula-mula deh. Aku tanya siapa ya, kira-kira ya. Joshua sama Aceh, kira-kira masih ingat nggak kasih mula-mula itu apa? Masih Kak.
Apa coba? Kasih cinta pandangan pertama. Iya, benar. Sama Tuhan ya, bukan sama manusia. Iya. Nah, terus kan nggak mungkin kita melakukan itu kan? Nggak mungkin kita kayak, kalau misalnya kita tadi kalau kata Aceh bahasa sederhananya adalah kasih pada pandangan pertama gitu, kita nggak mungkin kan bikin dia kecewa, bikin dia sedih gitu. Kita tetap melakukannya on purpose ya. Kalau seandainya tubuh kita adalah baik Allah, ya kita melakukannya sesuai dengan standar Allah dan batasan-batasan Allah gitu. Yang harusnya kita lakukan, ya kita lakukan. Kita melakukan apa yang Tuhan senang dan kita menghindari apa yang tidak senang gitu. Terus kemarin waktu cool ada yang bilang gini, ya kita kan masih muda Kak, kita bisa melakukan apapun dengan bebas. Ya benar, tapi kita harus memiliki bukan memiliki, kita harus mengikuti standar-standar yang Tuhan kasih tahu. Gimana Kak standarnya? Ya baca Bible-nya, ya dikasih makan rohnya. Mungkin saat ini kita nggak ngerti nih, apa ya bacanya ini, apalagi kalau udah masuk keluaran terakhir sama imamat. Waduh, kali-kali bilangan, darah dipercikan, persembahan segala sesuatu lah. Nah, mungkin tidak berlaku pada saat ini, tapi nanti. Tapi tetap kita setia gitu, tetap baca gitu kan. Nah, terus Kak, hubungannya apa ya Kak sama judul kita tadi gitu, maintain the holiness gitu. Terus ya itu kita harus maintain supaya nggak terlalu supaya kita nggak jauh dari Tuhan gitu, supaya kita tetap inline sama Tuhan lah intinya gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan kita bisa lihat nih, zaman sekarang nih, oke lah kita nggak usah ngomong tentang COVID lah gitu, kita nggak usah ngomong tentang resesi ekonomi lah Kak, aku masih muda Kak, nggak ngerti Kak yang kayak gitu-gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang kita karena kita masih muda, apakah kita bisa jadi contoh untuk sekeliling kita gitu. Kalau yang ingat kemarin, kalau seandainya ikut Zoom cool kemarin kita bahas tentang TTM kan, teman tapi mesra gitu. Terus kalau seandainya kita ikutin tentang standar dunia sama standarnya Tuhan, ya nggak boleh gitu, nggak boleh TTM-an, nggak boleh juga pacaran kalau seandainya kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Terus ya Kak, berarti susah dong. Enggak, aku nanti jadi jomblo dong segala macam bla 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 gitu. Lah tapi kata Tuhan apa? Ya maintain aja dulu kekudusannya gitu, holiness-nya. Libatkan aja dulu aku dalam segala hal gitu. Pasti nanti tetap dikasih. Lah wong diajak mati kok buat kita dia kasih nyawanya, nggak mungkin lah yang hal-hal sepele gitu nggak dikasih. Terus kita balik lagi nih ke ininya, ke video yang tadi gitu. Sama ke tema hari ini gitu. Sekarang dari pertanyaan yang tadi itu, masih ada nggak sih kasih mula-mula kita gitu? Masih ada nggak sih respect kita sama Tuhan gitu? Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Nih ya, tadi aku mau share screen yang ini. Nah, ini nih sekarang masih adakah kasih mula-mulanya gitu kan? Terus abis itu pertanyaannya, nah ini kan kita nggak ada satupun yang bisa jawab nih. Kakak juga nggak bisa ngejudge sekalian. Kalian yang bisa menilai diri sendiri gitu hari-hari ini, apakah masih punya kasih mula-mula ini. Itu adik-adik. Ya, aku udah selesai buat sharing hari ini. Kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak? Maksudnya ada yang mau ditanyakan, ada yang dibingungkan gitu. Atau nggak ngerti sama sekali, atau ada yang jadi pertanyaan gitu. Jadi sekarang kakak harap sih semuanya tetap bisa maintain the holiness-nya dengan cara seperti apa. Tetap dikasih makan rohnya, terus tetap ada punya kasih mula-mula dalam kehidupannya. Memang kita besar dari keluarga Kristen gitu. Tapi nggak semuanya yang dari baby itu udah Kristen tidak punya roh dalam hidupnya. Maksudnya rohnya aktif gitu. Kakak mau ajak teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, supaya tetap jaga kekudusannya, tetap libatkan Tuhan, terus tetap harus memiliki kasih mula-mula di hari-hari yang jahat ini gitu. Semangat adik-adik, kita udah selesai buat firman-nya.
Terima kasih ya, aku balikin lagi ke Kak Iren. Nah, benar tuh teman-teman, kita harus tetap jaga kekudusan kita harus libatkan Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang teman-teman, tapi kita bisa karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa yuk. Kita mau tutup ibadah kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Bapak, kami mau libatkan Tuhan, kami mau minta tolong sama Tuhan untuk bantu kami, untuk bantu adik-adik GC, supaya tetap ada di track-nya Tuhan, tetap ada dalam jalan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sudah selesai ibadah, kiranya ibadah hari ini, firman hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan, supaya persembahan itu, dan berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan itu Tuhan, supaya persembahan itu bisa untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Semuanya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Ola, Karen. Apa lagi? Hai Gabriel, Fanya. Ya, Fanya, Ola.